Selamat pagi pemirsa, saya Saseno Wijaya. Hari ini Senin 1 September 2025 akan menjadi presenter Anda. Hari ini saya akan menyampaikan berita tentang bahasa Indonesia sebagai pilar pendidikan dan identitas nasional. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan karena merupakan bagian strategis dalam menjaga kedaulatan bahasa Indonesia. Platform pembelajaran digital berbahasa Indonesia perlu terus dikembangkan agar dapat menyediakan materi interaktif yang sesuai dengan kebutuhan era digital. Pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi tenaga profesional, seperti yang berlangsung di Pangkal Pinang pada Mei 2024 untuk memastikan para pendidik memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik. Program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau yang biasa disebut sebagai UKBI menjadi instrumen penting untuk menilai serta meningkatkan kemampuan berbahasa bagi pendidik, peserta didik, maupun tenaga kependidikan. Penyelenggaraan UKBI secara adaptif menyesuaikan kondisi daerah sehingga mampu memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan dan menjamin kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam penempatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan pendidikan, keterlibatan generasi muda dalam lomba menulis, seminar maupun diskusi publik turut memperkokoh peran bahasa Indonesia agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Antusiasme mereka dalam menghasilkan karya sastra, artikel ilmiah, video pembelajaran, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya menjadi kekuatan baru dalam memperkuat posisi bahasa Indonesia di bidang pendidikan dan kebudayaan. Seluruh usaha tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang jelas, tegas, dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan memberikan landasan hukum yang kuat bagi penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Kebijakan itu diperkuat melalui Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 yang mengatur pemartabatan bahasa Indonesia di berbagai bidang. Pelaksanaannya semakin terlihat melalui gerakan literasi nasional, penyusunan buku pengayaan bermutu, serta penerapan pendekatan Content and Language Integrated Learning atau yang biasa disebut CLIL yang mengintegrasikan bahasa Indonesia dalam pembelajaran konten. Dengan pendekatan ini, siswa dapat mempelajari ilmu pengetahuan sambil menguasai bahasa Indonesia secara lebih mendalam. Menjadikan bahasa Indonesia benar-benar berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa berdaulat dalam sistem pendidikan nasional menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang bermutu dan mampu meningkatkan martabat bangsa dengan dukungan pemerintah, pendidik, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan bahasa Indonesia dapat diperkuat secara menyeluruh. Bahasa Indonesia yang kaya dan adaptif akan terus menjadi sarana penting dalam penyebaran ilmu, teknologi, dan nilai-nilai bangsa kepada generasi penerus. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga pemirsa sehat selalu agar kita dapat bertemu lagi di keesokan hari. Selamat tinggal.